Kita lanjut dengan contoh soal nomor 2 dari 2 contoh soal yang akan diberikan. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Nah, kita lihat ini interval sudutnya yaitu lebih besar daripada 0 sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Dari fungsi-fungsinya yaitu akar 2 dikali sin X tambah 1 sama dengan 0. Untuk yang B, 2 dikali cos 2X dikurangi 20 derajat sama dengan akar 3. Yang bagian C, tangen 2X dikurangi 30 derajat dikurangi kotangan 40 derajat sama dengan 0. Yang D, 2 dikali sin 2X tambah 1 sama dengan 0. Dan yang E yaitu 2 dikali cos 3X ditambah 1 sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya anak-anakku. Penyelesaian nomor 2 bagian A dari 2 contoh soal. Akar 2 dikali sin X ditambah 1 sama dengan 0. Kita lanjut, kita pindahkan satunya ke ruas kanan. Sehingga didapat akar 2 dikali sin X sama dengan negatif 1. Berikutnya, kita bagi kedua ruas dengan akar 2. Maka didapat ruas kirinya menjadi sinus X derajat sama dengan negatif 1 dibagi akar 2. Yaitu negatif 1/2 akar 2. Kita lanjut. Nah, sinus yang memiliki nilai negatif setengah akar 2 yaitu sama dengan sinus 45 derajat. Cuma dia berada di kuadran 3 dan 4. Sehingga nilai sinus X derajatnya adalah sama dengan sinus 225 derajat. Dan yang kedua adalah sinus X derajatnya sama dengan sinus X derajat sama dengan sinus 315 derajat. Sehingga dari persamaan ini terlihat sekali bahwa nilai X yang pertamanya adalah 225 derajat dan nilai X yang keduanya adalah 315 derajat. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya yaitu 225 derajat dan 315 derajat. Kita lanjut ke bagian B. Kita lanjut anak-anakku ke penyelesaian untuk contoh soal nomor 2B. 2 dikali kosinus 2X dikurangi 20 derajat sama dengan akar 3. Kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga didapat kosinus 2X dikurangi 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya kita ganti setengah akar 3 ini adalah nilai daripada cos 30 derajat pada kuadran 1 dan cos 330 derajat yang berada di kuadran 4. Sehingga didapat nilainya adalah kosinus 2X dikurangi 20 derajat sama dengan cos 30 derajat dan cos 2X dikurangi 20 derajat sama dengan cos 330 derajat. Kita buat kesamaan koefisien sudutnya yaitu 2X dikurangi 20 derajat sama dengan 30 derajat dan 2X dikurangi 20 derajat sama dengan 330 derajat. Langkah berikutnya didapat 2X derajat sama dengan 50 derajat yang didapat dari 30 ditambah 20 derajat ditambah K dikali 360 derajat yaitu merupakan periode daripada fungsi kosinus. Dan 2X derajat sama dengan
350 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita lanjut, kedua ruasnya kita bagi dengan 2, sehingga didapat X derajat sama dengan 25 derajat ditambah K dikali 180 derajat, dan X derajat sama dengan 175 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kita gantikan K-nya sama dengan 0. Maka didapat X derajat yang pertama adalah 25 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Dan yang keduanya mungkin nanti X derajat sama dengan 175 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Sehingga didapat nilai X yang pertamanya adalah 25 derajat dan nilai X yang keduanya adalah 175 derajat. Kita lanjut. Untuk K-nya sama dengan 1. Untuk K-nya sama dengan 1, maka didapat X derajat sama dengan 25 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Dan X yang keempatnya mungkin yaitu 175 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Sehingga didapat nilai X yang ketiganya adalah 25 derajat ditambah 180 derajat. Dan X yang keempatnya adalah 175 derajat ditambah 180 derajat. Maka didapat nilai X yang ketiga dan keempatnya adalah 205 derajat dan 355 derajat. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya didapat bahwa 25 derajat, 175 derajat, 205 derajat, dan 355 derajat. Berikutnya, kita lanjut lagi anak-anakku ke contoh soal bagian C. Nomor 2 bagian C. Yaitu tangan 2X dikurangi 30 derajat, dikurangi kotangan 40 derajat, sama dengan 0. Kita pindahkan kotangan 40 derajatnya ke ruas kanan, sehingga menjadi tangan 2X dikurangi 30 derajat sama dengan kotangan 40 derajat. Nah, anak-anakku perhatikan, di ruas kiri dan di ruas kanan fungsinya berbeda. Maka kita akan buat ruas kiri dan ruas kanannya dalam fungsi yang sama, yaitu ke dalam fungsi tangan. Maka kita lanjutkan, berikutnya adalah tangan 2X dikurangi 30 derajat sama dengan tangan 90 dikurangi 40 derajat. Jadi kotangan 40 derajat itu sama dengan tangan 90 dikurangi 40 derajat. Mungkin nanti anak-anakku bisa lihat di rumus-rumus dasar identitas trigonometri. Kita lanjut berikutnya. Tangan 2X dikurangi 30 derajat sama dengan tangan 50 derajat. Selanjutnya, maka didapat persamaan dari koefisien sudutnya adalah 2X derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 50 derajat. Atau 2X derajat sama dengan 80 derajat ditambah K dikali 180 derajat. K dikali 180 derajat inilah merupakan periode daripada fungsi tangan. Kita bagi kedua ruasnya sehingga didapat X derajat sama dengan 40 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Dan kita akan gantikan nilai K-nya yang pertama, yaitu K-nya sama dengan 0.
Untuk K sama dengan 0, maka didapat X derajat sama dengan 40 derajat ditambah 0 dikali 90 derajat. X derajat sama dengan 40 derajat. Yang kedua, untuk K-nya sama dengan 1. Didapat X derajat sama dengan 40 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat. Maka didapat untuk X yang keduanya adalah 40 derajat ditambah 90 derajat, yaitu 130 derajat. Untuk berikutnya, untuk K sama dengan 2. Maka didapat X derajat sama dengan 40 derajat ditambah 2 dikali 90 derajat, sama dengan 40 derajat ditambah 180 derajat, maka didapat nilai X yang ketiganya adalah 220 derajat. Dan kita gantikan juga K-nya untuk sama dengan 3. Maka didapat X derajat sama dengan 40 derajat ditambah 3 dikali 90 derajat, sama dengan 40 derajat ditambah 270 derajat, sama dengan 310 derajat. Maka didapatlah himpunan penyelesaiannya, yaitu 40 derajat, 130 derajat, 220 derajat, dan 310 derajat. Kita lanjut anak-anakku ke contoh soal nomor 2 bagian D dari 2 contoh soal yang akan diberikan. Untuk bagian D, 2 dikali sinus 2X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kita nyatakan dalam derajat untuk penyelesaiannya. Langkah berikutnya, kita pindahkan plus 1 ke kanan menjadi negatif 1. Jadi didapat 2 sin 2X sama dengan negatif 1. Atau didapat sin 2X sama dengan 2 sin 2X derajat sama dengan negatif setengah. Nah, anak-anakku bisa lihat berikutnya. Sinus yang bernilai negatif itu ada 2 kemungkinan, yaitu di kuadran 3 dan di kuadran 4. Sudut yang berada di kuadran 3 yaitu 210 derajat, dan sudut yang berada di kuadran 4 adalah 330 derajat. Sehingga didapat sinus 2X derajat sama dengan sinus 210 derajat, atau sin 2X derajat sama dengan sin 330 derajat. Dari sini didapat oleh kita persamaan koefisien sudutnya, yaitu 2X derajat sama dengan 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K dikali 360 derajat itu adalah untuk periode dari fungsi sinus. Atau 2X derajat sama dengan 330 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita bagi semuanya dengan 2. Maka didapat X derajat sama dengan 105 derajat ditambah K dikali 180 derajat, atau X derajat sama dengan 165 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kita mulai gantikan K-nya dengan 0. Didapat yang pertama X derajat yaitu 105 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Dan untuk yang kedua adalah X derajatnya sama dengan 165 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Sehingga didapatlah untuk X pertamanya 105 derajat, dan untuk X derajat yang memenuhi yang kedua adalah 165 derajat. Kita lanjut untuk K-nya sama dengan 1. Maka didapat
X derajat sama dengan 105 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Dan X derajat berikutnya 165 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Maka didapatlah nilai X yang ketiganya 105 derajat ditambah 180 derajat. Dan yang keempatnya 165 derajat ditambah 180 derajat. Maka didapat X yang ketiganya 285 derajat. Dan X yang keempatnya adalah 345 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian dari semua nilai X yang memenuhinya adalah 105 derajat, 165 derajat, 285 derajat, dan 345 derajat. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2 bagian E. Dua dikali cos 3X ditambah 1 sama dengan 0. Kita pindahkan dulu satunya ke ruas kanan. Sehingga didapat 2 dikali cos 3X sama dengan negatif 1. Kemudian kita bagi kedua ruasnya dengan 2. Maka didapat bahwa 3 cos 3X derajat sama dengan negatif setengah. Nah, diingatkan anak-anakku, untuk kosinus bernilai negatif itu dia berada di kuadran 2 dan 3. Dan nilai setengah yaitu dicapai pada saat cos 60 derajat. Cuma dia berada di kuadran 2 dan 3. Cos 3X derajat sama dengan cos 120 yang di kuadran 2-nya. Atau cos 3X derajat sama dengan cos 240 derajat. Inilah yang berada di kuadran 3-nya. Maka didapat persamaan koefisien sudutnya. 3X derajat sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Itu adalah periode fungsi kuasnya. Atau yang keduanya yaitu 3X derajat sama dengan 240 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita bagi semua ruasnya dengan 3. Maka didapat X derajat sama dengan 40 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Atau X derajat sama dengan 80 ditambah K dikali 120 derajat. Kita gantikan K-nya untuk sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka didapat X derajat sama dengan 40 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat. Atau X derajat sama dengan 80 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat. Maka didapatlah nilai X yang pertamanya 40 derajat dan nilai X yang keduanya adalah 80 derajat. Kita lanjut untuk K sama dengan 1. Maka X derajat didapat 40 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Atau X derajat sama dengan 80 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Sehingga didapat nilai X yang ketiganya adalah 160 derajat. Dan untuk nilai X yang keempatnya adalah 200 derajat. Kita lanjut. Kita ganti berikutnya K-nya dengan 2. Maka didapat X derajat sama dengan 40 derajat ditambah 2 dikali 120. Atau X derajat sama dengan 80 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat. Maka didapat nilai X derajat yang kelimanya adalah 280 derajat. Dan yang keenamnya adalah
320 derajat. Maka didapatlah 6 nilai yang merupakan penyelesaian dari persamaan trigonometri di atas, yaitu 40 derajat, 80 derajat, 160 derajat, 200 derajat, 280 derajat, dan 320 derajat. Mungkin sudah selesai anak-anakku 2 contoh soal yang diberikan dalam bagian yang pertama ini. Mudah-mudahan di lain waktu masih diberikan kesehatan buat kita dan buat belajar anak-anakku, sehingga bisa kita lanjut dengan bagian yang lain. Semoga bermanfaat dari video yang Bapak berikan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.